يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, afwan ini telat tadi. Jadi qadar Allah macet banget. Keluar dari rumah sudah nyebrang aja susah. Ini kenapa? Ini truk-truk ini kok keluarnya jam segini? Coba kalau yang punya kebijakan kita ya, truk ini dikeluarkan jam tahajud aja gitu. Jadi mereka bisa sambil zikir, istighfar gitu. Ya, kalau kita sih pengennya ini panitia pengajian mereka banyak yang ngundang. Saya bilang syarat satu aja, sediakan pintu ajaib gitu. Jadi bisa cepat saya sampai gitu. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan ujian kesabarannya jadi pahala juga, termasuk ini mengurangi jam tidur masyarakat. Kalau pengajiannya sudah mulai dari tadi kan ngantuknya sudah dari tadi ya. Baik, ikhwas sekalian, pembahasan kali ini cuman satu hadis aja dalam bab hewan yang boleh dibunuh ketika kondisi muhrim dan di tanah haram. Kemarin kita sudah bahas bahwa di antara keistimewaan tanah haram adalah tidak boleh ditumpahkan darah, mau darah hewan mau darah manusia tidak boleh, kecuali dalam kondisi sangat-sangat darurat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyerang, kemudian ada yang menghalau. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau tidak mau melaksanakan itu, ya, pertumpahan darah. Tapi itu pun akhirnya dicabut oleh Allah menjadi haram lagi, tidak boleh dilakukan. Kedua, kemudian termasuk peraturan orang yang sedang berihram. Orang berihram tidak boleh berburu. Dan subhanallah memang orang kalau sudah suka, ya, orang kalau sudah suka, kita nggak bisa bayangin ngapain orang ihram berburu. Dan kita nggak pernah berburu. Coba sekarang orang yang hobinya mancing itu, ini orang ngabisin waktu berjam-jam cuman untuk mancing. Oh, bawa ngajak-ngajak juga gitu. Sampai sebagian ustadz bilang orang nggak punya akal itu orang mancing katanya. Jadi kata orang mancing, ahlul mancing wal jamaah ini, mereka bilang, oh antum nggak ngerti rasanya, lezatnya mancing. Seluruh alatnya yang mahal, dia diam gini. Ujian kesabaran paling hebat itu mancing. Siapa tahu dia sukses rumah tangganya karena sudah sabar menghadapi pancingan. Gitu. Jadi maksudnya orang kalau sudah suka-suka banget, bahkan orang Arab mereka dikenal dengan ahli berburu. Sebagian hewan dikenal dengan hewan yang diburu meskipun kecil. Contohnya arnab. Arnab itu kelinci. Kelinci diburu karena dia lari. Kemudian dagingnya enak dan halal. Yang cerita Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anfajna arnaban bimarridh dhahran. Kita pernah melihat ada seekor kelinci di Marridh Dhahran, satu tempat. Kemudian orang-orang para sahabat mengejar kelinci itu. Falaghabu fata'ibu, mereka karena mungkin sudah gede-gede capek apa, mereka nggak bisa ngejar kelinci. Aku masih kecil, tak kejar itu sampai aku dapat. Kemudian aku kasihkan ke Abu Talhah, bapak tirinya, disembelih, dibersihkan, dipersembahkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kecil dan mereka terbiasa dengan itu. Sampai sekarang ada orang suka berburu, termasuk berburu biawak. Biawak wallahu alam ya, tapi kalau dhab itu memang dibolehkan, ada hadisnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang. Ketika beberapa sahabat makan dhab, dhab itu bentuknya kayak kadal tapi gede. Kita kalau melihat kayaknya nggak kolu kata orang Jawa. Ya, nggak tahu juga dagingnya gimana rasanya, tetapi memang Ustaz Syafiq itu yang suka. Ustaz Syafiq sama teman-teman Yamannya itu dulu waktu Jamiah masih belum dibangun, itu ada beberapa kawasan dia masih pasir gitu. Ada dhab di sana, wah suka cari itu. Dan itu boleh memang, tapi Nabi SAW nggak makan. Nabi SAW nggak suka. Maka pernah satu saat Nabi SAW dikasih hidangan daging dhab, lalu hampir Nabi SAW hampir ngambil gini, ada di balik tabir suara akhbirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima arada an ya'kul. Beritahu Nabi SAW itu beliau mau makan apa. Maka ada sebagian perempuan mengatakan innahu dhabbun ya Rasulullah, itu dhab. Maka beliau nggak jadi makan. Di situ ada Khalid bin Walid. Maka beliau bertanya, aharamun huwa ya Rasulullah? Apakah dhab itu haram? Qala la.
walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Enggak haram, silahkan mau makan, tapi itu karena bukan kebiasaan kami, bukan makanan kelompokku atau bangsaku, maka aku kayak enggak suka. Maka Khalid ngambil, makan, dan itu dilihat oleh Nabi SAW, dibiarkan. Maka para ulama mengatakan dhab itu halal. Dhab itu halal, tapi ya memang kalau kita lihat bentuknya aja kita mungkin enggak suka gitu. Dan anak kayak Rasulullah SAW gak suka dhab mana. Ya alhamdulillah gak ada juga di sini kan, gak ada. Tapi maksud anak, orang yang suka nyari, dia cari kayak gitu. Apalagi memang yang dicari rusa, gede, dagingnya enak, dan mereka akan lari sampai ada sebagian orang Arab kalau tidak salah namanya Antarah. Antarah ini dikenal dengan furusiyah atau kehebatan ketangkasan. Dia lari bahkan ngejar kayak hewan kayak gini bisa lari dia. Gitu, bayangkan rusa lari dikejar dan bawa dikejar sampai kena. Nah ini kehebatan mereka menikmati yang seperti itu. Nah pas muhrim enggak boleh. Nah kadang lihat kayak gitu gatal. Maka ada ceritanya juga ketika Nabi SAW akan berhaji atau umrah. Kemudian ada sebagian sahabat diutus untuk memata-matai keadaan. Akhirnya Abu Qatadah radhiyallahu an, Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari, beliau dengan beberapa rombongan tidak lewat jalur biasanya. Mereka lewat di arah tepi pantai. Memang sengaja diutus oleh Nabi SAW untuk berangkat duluan. Ketika mereka berangkat duluan, di jalan para sahabat berihram. Kecuali Abu Qatadah. Abu Qatadah beliau tidak ihram. Nanti ada pelajaran di sini atau sudah lewat, ana lupa, kayaknya sudah lewat juga bisa jadi. Nah kemudian setelah itu beliau berangkat bersama para sahabatnya. Pas di tengah perjalanan menuju Mekah itu lihat ada himaran wahsyiyya. Ternyata ada keledai, tapi keledai yang buas. Karena keledai itu ada dua, keledai yang jinak dan keledai yang buas. Yang jinak tidak boleh dimakan, dagingnya haram. Yang jinak biasa rawat oleh orang, dipakai ngangkat barang, dipakai untuk ngangkat air atau numbuk gandum dan seterusnya. Ini haram kata Rasulullah SAW, nggak boleh dimakan dagingnya. Pernah para sahabat makan sudah dimasak, Nabi SAW tahu ini apa? Himar ahli. Ini yang jinak. Nabi SAW mengatakan, ditumpahkan. Tak boleh, haram. Tapi kalau yang wahsy boleh. Yang buas, yang lari, dikejar itu boleh. Nah ini Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau tidak ihram. Para sahabat yang lain sudah ihram, beliau belum. Waktu berangkat, kok para sahabatnya ngelihat ke satu arah, ada apa? Pada lihat ke sini, ada apa ini? Maka beliau mengatakan, aku lihat ke arah mereka yang kok saya seperti sepakat mau melihat sesuatu gitu. Oh ternyata ada himar wahsy. Akhirnya beliau segera ambil kudanya karena beliau satu-satunya yang tidak ihram. Yang lain ihram semua dan mereka sudah tahu orang ihram itu tidak boleh berburu. Kalau seandainya ada orang berburu, mereka yang ihram tidak berburu tapi bantu orang yang berburu, nggak boleh juga. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya ada orang dia berihram tidak berburu, dikasih hadiah hewan buruan oleh orang yang tidak berihram, tapi orang yang tidak berihram itu dan berburu sengaja dia mencari hewan buruan untuk nyuguh orang yang ihram, tidak boleh juga. Jadi ketat peraturannya. Kalau tidak seperti itu kan tiga keadaan ini. Yang pertama ihram nggak boleh berburu. Yang kedua orang berihram tidak boleh bantu orang yang berburu. Yang ketiga orang berihram nggak bantu tapi disuguhin hewan buruan, tapi memang sengaja dia berburu untuk nyuguh orang yang ihram. Tidak boleh semua tiga-tiganya. Baik, Abu Qatadah beliau ketika melihat para sahabatnya kok melihat ke arah satu titik gitu, maka beliau langsung segitu, langsung ambil kudanya, beliau mau langsung kejar itu. Subhanallah, talinya jatuh atau tombaknya jatuh. Tombaknya jatuh. Ini sudah metangkring di atas kuda, ini mau turun males. Maka beliau mengatakan, nawiluni as-saud, ambilin talinya. Maka para sahabat mengatakan, innana muhrimun, kita semua ihram, nggak boleh nolongin ente.
Beliau ini jengkel. Tapi beliau paham, ini memang peraturannya begitu. Turun beliau, ambil dulu talinya, naik lagi kenceng, dapat sembelih, mau dimakan nih. Orang-orang semua berihram kan. Nah sekarang Abu Qatadah ini beliau tidak ihram. Ketika berangkat beliau tidak dibantu oleh para sahabatnya, dan para sahabatnya tidak ada yang bilang, Abu Qatadah ada itu tuh, itu kan belum ihram. Enggak kayak gitu, enggak ada. Abu Qatadah ngerti sendiri karena para sahabat yang lain pada noleh di satu titik. Akhirnya beliau ke sana sendiri. Kemudian setelah itu beliau pun juga tidak berburu untuk mereka. Beliau berburu untuk diri sendiri. Nah, perkara mereka mau ikut makan ya silahkan, anak nggak larang. Jadi semua 3 syarat ini terpenuhi. Akhirnya beliau makan. Nah, pas mau makan, orang-orang ihram ini mau makan nggak jadi. Loh, kita kan ihram, kita boleh nggak makan? Ini Abu Qatadah jangan-jangan dia berburu untuk kita. Akhirnya mereka bilang, kita tanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai ketemu, mereka ini kan lewat pinggiran pantai, ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanya, ya Rasulullah, tadi ada cerita begini. Maka kata Nabi SAW, minkum ahadun yu'inuhu au asyara ilaihi bisyai'. Apakah tadi di antara kalian yang ihram ini ada yang ngebantu atau yang ngasih isyarat, tuh ada tuh gitu? Enggak ada ya Rasulullah. Fakulu ma baqiya min lahmiha. Kalau kita makan aja. Berarti menunjukkan boleh. Jadi peraturannya ketat. Orang berihram itu tidak boleh berburu. Kalau berburu gimana nanti? Kalau mereka berburu dihukum. Dalam syariat, orang berburu itu dia harus membayar denda dengan hewan yang sama. Yang sama gimana? Kan itu sudah mati. Cari himar wahsy lagi susah, tapi dicari padanannya. Cari aja yang ada di pasar, cari padanannya, meskipun bukan himar juga, bisa yang sama. Baik, nanti yang menghukumi sama siapa? Yang bisa menilai, oh ini sudah setara dengan tadi yang kamu buru. Nah itu orang yang memang pakar, ya itu orang yang ahli, punya profesi seperti itu. Oh ini sudah setara dengan yang diburu tadi. Nah ini nanti ada orang yang ahli, nah, itu akhirnya dipotong. Nah ini hukum asalnya. Orang kalau berihram tidak boleh berburu. Yang kedua di tanah haram lagi. Ini tadi bukan tanah haram. Dia berihram tapi masih di luar. Apalagi kalau sudah di tanah haram. Nah, ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Hadis yang kita pelajari. Muqaddimahnya panjang banget ya. Padahal sama-sama kita nggak suka berburu himar wahsy. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun. Ada 5 macam hewan, semuanya fasik. Jadi yang dikatakan fasik itu bukan orang manusia saja, tetapi hewan pun fasik. Kenapa dikatakan fasik? Karena dia ganggu. Maka fisq dalam bahasa Arab itu artinya memang merugikan. Dalam Al-Quran ada sifat yang disematkan kepada orang pembawa berita hoax, namanya fasik. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Ya hai orang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik. Siapa orang fasik di ayat itu? Di ayat yang itu sebenarnya berkaitan dengan sebagian sahabat, berkaitan dengan ayahnya Juwairiyah. Bukan ayah Juwairiyah yang dikatakan fasik, bukan, tapi ada seorang sahabat, ayahnya Juwairiyah, namanya Juwairiyah. Siapa Juwairiyah itu? Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juwairiyah yang beliau puasa di hari Jumat. Ketika mau puasa di hari Jumat, Nabi SAW tanya, awasumti ams, kamu emang kemarin puasa? Enggak. Awatasumina ghada, apakah besok mau puasa? Maksudnya hari Sabtu? Enggak. Idzan aftiri, kalau gitu jangan puasa di hari Jumat sendirian. Nah ini Juwairiyah ini. Nah Juwairiyah bintil Harith. Nah bapaknya namanya Harith. Harith ini kepala suku. Beliau ketika bersama Nabi SAW yakin, puas dengan penjelasan, masuk Islam.
Akhirnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan Islam, diajari zakat. Kemudian beliau mengatakan, siap, ana mau pulang ke kampung, ana mau ajak bangsaku untuk masuk Islam, dan nanti ana suruh mereka untuk membayar zakat ke antum. Oke, sepakat. Akhirnya Harith itu pulang ke kampungnya. Sampai di kampungnya beliau mengumpulkan zakat masyarakatnya yang sudah masuk Islam. Setelah itu mereka nunggu utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok tidak datang-datang. Rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengutus satu orang untuk mengambil zakat, tapi sampai di jalan lihat orang bawa pedang-pedang begini. Ini kayaknya kita mau dibunuh ini. Padahal orang bawa pedang begini bukan ngapa-ngapain. Orang Arab sebagian mereka menggunakan pedang ini untuk menyambut kalau ada orang yang mereka hormati, mereka sambut pakai pedang begini, dia begini. Dia takut. Dia segera pulang, ambil kesimpulan bahwa Al-Harith ini tidak mau bayar zakat dan pengen bunuh saya. Coba antum bayangkan. Ini kaum muslimin bersama kaum muslimin gagal paham. Akhirnya lapor ke Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, Harith ini gak mau bayar zakat, kemudian dia malah mau bunuh saya. Akhirnya Nabi SAW mengirim utusan, mengirim pasukan untuk nyerang Harith. Harith ngumpulin pembesar kaumnya. Ini Nabi SAW gak ngirim utusan ke kita. Jangan-jangan beliau marah, kemudian Allah turunkan wahyu tidak ridha kepada kita. Ayo kita pembesar-pembesar suku ini menghadap ke beliau. Sampai di jalan ketemu dengan pasukan itu. Endingnya gak sampai dibunuh. Tapi ditanya, ila man tub'atsun, kalian diutus untuk nyerang siapa? Mereka mengatakan, untuk nyerang ente. Loh, kenapa? Ente gak mau bayar zakat, malah pengen bunuh utusan Nabi SAW. Kata siapa? Gimana kita mau bunuh utusan? Kita ngeliat aja enggak. Kita nunggu-nunggu, utusan Nabi SAW belum datang. Akhirnya ya sudah, ikut aja pokoknya. Ikut sampai Nabi SAW. Nabi SAW sudah kena berita itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ente katanya mau bayar zakat, gak mau bayar zakat, malah tak kirim utusan, kamu membunuh dia. Ya Rasul, kita malah gak ngelihat utusan antum itu belum ketemu kita, gimana kita mau tidak bayar, apalagi mau bunuh, ketemu aja enggak. Turun firman Allah di surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang orang fasik maka cross check, jangan langsung terima mentah-mentah berita itu. Jadi orang yang punya ciri khas suka cerita, ya, jadi warta wandadakan, ya. Jadi dia hobinya suka kayak begitu. Dan dalam hadis dikatakan sudah, kafabil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Orang itu cukup dikatakan pendusta kalau dia cerita setiap apa yang dia dengerin. Ya. Sudah gitu, ahlul baper wal jamaah, skongkol. Begitu dapat ada berita apa, langsung komen. Hujatan atau langsung nambahi, padahal sama-sama beritanya belum jelas. Maka Nabi bilang, coba antum lihat di netizen itu kelompok orang-orang baper dan tidak berpendidikan. Karena kalau ada orang berpendidikan, mereka tidak bakal habis waktu untuk itu. Orang-orang yang rata-rata waktunya padat, sibuk, bahkan baca ini, scroll apa di komentar-komentar, itu nggak ada waktu. Kalau kita kan memang orang pengangguran sukses, ya. Jadi ngelihat ada komen gitu, bikin konten yang receh katanya malah laku. Kalau bikin konten yang asli pendidikan apa enggak laku. Ya, itu konten yang paling tidak laku itu pengajian. Iya. Tapi kalau pengajiannya nongkrong di atas tank, kayaknya itu nontonnya banyak. Kayaknya. Memang sekarang ini kayaknya cocoknya pengajian di atas pesawat tempur. Nah, yang ngisi pengajian pakai itu tali itu insya Allah viral sampai luar negeri itu. Maksud ana, kita katakan yang disebut dalam ayat itu fasik, itu orang yang nyebarin berita yang belum jelas karena merugikan benar. Baik, sekarang hewan ada yang dikatakan fasik karena merugikan, dan merugikannya memang sebagian parah. Baik, disebutkan yuqtalna fil haram, mereka pun boleh untuk dibunuh sekalipun di tanah haram. Kalau di tanah haram yang hukum asalnya tidak boleh dibunuh,
berarti di tanah halal lebih boleh dibunuh lagi. Kemudian nanti akan disebutkan 5. Apakah selain yang 5 ini tidak boleh dibunuh? Ini para ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan yang 5 itu sudah banyak dan masing-masing punya alasan, maka tidak usah ditambah lagi. Sementara mayoritas ulama atau jumhurul ulama mereka mengatakan 5 ini contoh. Kalau mau disamakan dengan beberapa hewan yang karakternya sama, apalagi lebih parah, boleh. Begitu. Apa saja? Yang pertama al-ghurabu, burung gagak. Yang kedua wal hidaatu. Al-hidaah itu sama burung dan dia suka mencuri anak ayam. Ya, apa itu? Burung apa? Elang. Iya, elang itu masuk, tetapi ini bukan elang. Ya, ini pokoknya dia gayanya itu hampir sama dengan gagak. Warnanya ada yang mengatakan sebagian ulama itu yang al-ghurabu al-abqa, yang ada campuran warna putihnya, hitam ada putihnya. Ya, kemudian kalau tidak ada warna putihnya gimana? Sama, yang penting itu ghurab, yang burung gagak atau yang suka nerjang itu. Baik, termasuk elang apalagi. Elang itu kencang banget. Dalam bahasa Arab namanya saqr. Ya, dan itu menjadi lambang kekuatan. Ya, kan dia bisa nyengkram ular. Orang kalau takut sama ular, masya Allah, utus elang. Masya Allah, itu kan katanya, wallahu alam itu benar atau tidak, di dalam pelajaran sirah ketika mereka akan merenovasi Ka'bah, mereka berbeda pendapat. Ini direnovasi atau tidak? Ini karena sudah kena banjir, susah banget apa? Akhirnya mereka bilang jangan kualat. Ketika mereka sedang merenov Ka'bah, satu persatu bata itu dilepas, ternyata ada hewan kayak gini, ular hitam, wah betul-betul kuat sekali. Ini orang-orang di sana meyakini ini kayaknya penjaga Ka'bah. Ya, penjaga Ka'bah ini kayaknya nggak mengizinkan kalau kita akan merenov sampai di dasar-dasarnya. Akhirnya mereka bingung. Itu lama mereka berhenti dari kerja itu. Jangan-jangan kita kualat, ini yang jaga nggak ridho atau segala macam begitu. Dan ini kebiasaan berjahiliyah itu. Kalau mau renov masjid, tahu-tahu jangan nanti kualat. Mau potong pohon, jangan nanti kualat. Kayak gini berarti punya tradisi nenek moyang. Ya, ada sanatnya sampai sana. Ya, kita katakan akhirnya di kisah itu Allah mengutus seekor burung elang, sikat cek, ambil, selesai, berarti boleh seterusin gitu. Baik, kita katakan yang seperti ini ternyata boleh dibunuh di tanah haram. Wal aqrab, kalajengking. Ya. Kemudian wal fa'rah, tikus. Wal kalbul aqur, dan juga anjing yang buas. Anjing yang buas berarti ada anjing yang tidak buas, apalagi anjing imut. Nah, anjing imut itu boleh dibunuh atau tidak? Ya, meskipun sebagian ulama menegaskan bahwa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatil kilab fakunna naqtuluha. Ya, dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuhin anjing. Wah, maka ada anjing sikat, pak, bunuh. Tapi setelah itu Nabi SAW melarang. Maka para ulama menyatakan bahwa perintah untuk membunuhi anjing itu mansukh, dihapus. Ya, tetapi yang tidak dihapus sampai sekarang, orang merawat anjing. Nabi SAW menyatakan man iqtana kalban illa kalba saydin au harthin au mashiyah fa innahu yantaqisu min ajrihi kulla yaumin qiratan. Orang yang memelihara anjing padahal anjingnya bukan anjing pemburu, bukan anjing penjaga atau entah itu menjaga binatang ternak atau yang menjaga tanaman kebun, maka pahalanya akan berkurang setiap hari 2 qirat. 2 qirat itu gunung, 2 gunung bahkan. Kita bilang pahala kita seberapa besar. Ya,
kok ya bisa punya peliharaan kayak gitu yang bisa mengurangi pahala? Kan kurang kerjaan itu. Kurang kerjaan, dimandiin, disisirin, nanti kalau ada sakit apa bawa ke dokter, disuntik, dibawa kendaraan, kasih kasur, kasih baju, kasih apa. Orangnya nggak mandi, nggak perhatian. Subhanallah, kita lihat alhamdulillahilladzi afana. Dalam Islam itu betul-betul kita dijadikan punya SOP ideal banget. Ya. Cuma orang kurang kerjaan coba, itu duit semua itu dikasih kayak gitu. Dan duit itu orang sekarang katanya mau beli mobil. Beli mobil itu harus punya anggaran untuk ngerawatin mobil. Sampai ada yang bilang mobil itu istri kedua katanya. Katanya. Ya, mobil maksudnya. Jadi orang itu kalau sudah punya mobil harus nanti cek, nanti bahan bakar, nanti harus apa kayak gitu. Nah sekarang ini anjing kayak gitu. Saya kadang-kadang dengar itu katanya, itu ada yang suka kucing, itu sampai dibawa ke dokter. Dalam bahasa Arab itu baytari, itu dokter hewan. Sampai mau lahiran saja disesar, kan kurang kerjaan. Orang biasa aja kalau bisa normal-normal ngapain sesar? Ini sekarang kucing dia sudah biasa punya anak kembar, disesar biar nggak sakit, kan kurang kerjaan. Kurang kerjaan, apalagi anjing yang memang ada larangannya. Baik, apalagi anjingnya buas. Nah ini boleh dibunuh. Dalam riwayat Muslim dikatakan yuqtalu khamsun fawasiqu fil hilli wal haram. Yang fawasiq itu yang tadi memang bahaya, merugikan, membahayakan, itu boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Tidak usah ada tambahan fil hilli, di tanah halal. Hadis yang pertama pun sudah mengarah ke situ. Ya, kalau di tanah haram yang tidak boleh numpahin darah aja boleh dibunuh, apalagi di tanah halal lebih boleh lagi. Baik, di sini disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Id dalam kitab Ihkamul Ahkam. Beliau mengatakan dalam hadis ini ada penjelasan boleh membunuh hewan yang 5 ini. Ini para ulama kayaknya semuanya sepakat boleh untuk membunuh hewan yang 5 ini. Tapi sekarang selain yang 5 boleh apa tidak? Maka para ulama berbeda pendapat tentang alasan dibolehkannya membunuh yang 5. Ada yang mengatakan alasannya karena tidak boleh dimakan dagingnya. Kalau tidak boleh dimakan dagingnya itu menjadi alasan kenapa kita diperintahkan untuk bunuh mereka, maka berarti ada beberapa hewan yang jinak tidak dimakan pun boleh dibunuh. Seperti al-himarul ahli. Himarul ahli, hewan keledai yang jinak, itu boleh dibunuh karena dagingnya tidak dimakan, alias haram untuk dimakan. Tapi kan tidak diperintahkan. Nah, maka ada alasan lain yang disampaikan oleh para ulama karena hewan-hewan itu mu'dhi, membahayakan. Kalau membahayakan berarti setiap yang membahayakan diperintahkan untuk dibunuh. Dan itu wallahu alam adalah pendapat yang kuat. Setiap yang membahayakan berarti boleh dibunuh. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi hukum fasiqun. Fasik itu artinya membahayakan. Berarti pendapat yang kuat dalam masalah ini, setiap hewan membahayakan boleh dibunuh di tanah halal ataupun di tanah haram. Memang ada pengecualian. Baik. Kemudian di dalam hadis ini, baik, sebelum di sini ini ada pembahasan yang menarik oleh As-Safarini rahimahullah dalam kitab Kashful Litham fi Syarhi Umdatul Ahkam. Beliau mencontohkan di antara hewan-hewan itu ada yang burung gagak tadi itu. Burung gagak dalam bahasa Arab dikatakan al-ghurab. Dikatakan ghurab karena warnanya hitam. Biasanya yang hitam-hitam itu setan, tetapi tidak mesti ya. Tidak mesti. Kemudian dikatakan di sini al-ghurabul abqa. Ghurabul abqa itu malah ada putihnya, malah campur. Tetapi yang jelas yang seperti ini tetap diperintahkan karena merugikan. Ya sekarang dia ngambil anak ayam, orang sudah rugi kehilangan anak ayamnya. Apalagi kalau ngambil yang lain. Dalam satu hadis dikatakan mereka kadang-kadang ngambil
permata. Dalam hadis Aisyah ada hidaah atau burung semacam itu melihat ada permata dikira telur. Entah dikira telur dia atau telur yang lain, diserang padahal itu permata. Permata kan putih bentuknya, ya, bener kayak gini. Diambil tek. Tapi dia nggak jadi makan memang. Tapi kisah itu sahih. Aisyah radhiyallahu anha cerita, beliau mengatakan, saya punya kawan perempuan, budak perempuan. Sering sekali duduk di rumah Aisyah radhiyallahu anha, cerita, kemudian mengingat masa-masa masih jahiliyah. Dia pernah menjadi budak seorang yang kejam banget, bukan kejam tapi memang galak sekali. Satu saat tuannya ini dia punya anak perempuan, dikasih permata, dan anak kecil ini dipegang oleh si budak ini. Kemudian datang burung gagak, melihat itu dikira telur dia, diambil, set, bawa kabur. Ini nggak ada yang ngerti, semua nggak ada yang ngerti. Nggak anak kecil itu, nggak budaknya, nggak orang tuanya. Begitu orang tuanya melihat anak kecil yang hilang itu permatanya, marah-marah dia. Yang dituduh adalah budak perempuan itu. Sampai dia bilang, ngaku ente. Enggak, anak ngapain anak ngambil? Coba sampai diperiksa semua badannya, sampai di kemaluannya diperiksa. Tapi karena dia memang budak itu memang tidak terhormat, yaitu barang bisa dijual beli gitu. Tapi dia ingat sekali, dia direndahkan, kemudian dia dituduh untuk mencuri. Ketika mereka lagi bingung nyari seperti itu burung hudayyah itu tadi, hidaah itu datang, seret, di mulutnya ada permata itu, dimuntahkan, fuk, terus pergi lagi. Karena dia nyangka, oh ternyata bukan telurnya, dikembalikan. Kan lebih terhormat ini daripada maling. Kalau maling dia nyuri kemudian tobat ngembalikan. Ya kalau nyolongnya mushaf terus tobat. Ya, sekarang nyolong mushaf ya nggak bakal dikembalikan. Ya, mushafnya di dalam HP kan. Ya. Baik, kita katakan ini hudayyah itu seperti hewan yang bisa mencuri seperti itu. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, al-ghurabu fasiq. Al-ghurabu fasiq. Burung gagak itu fasik, bahaya. Karena sebagian ulama mengatakan yang tidak boleh untuk dimakan atau yang diperintah untuk dibunuh itu yang ada warna putihnya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Karena dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan Nabi SAW bersabda, wal ghurabu fasik. Ya, burung gagak itu fasik. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ditanya, apakah boleh seorang makan daging burung gagak? Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Wa man yaqulu ba'da qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu fasiq." Siapa yang pantas untuk memberi fatwa boleh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu fasik? Fasik berarti boleh dibunuh. Kalau sudah boleh dibunuh, kaidah dalam pembahasan fikih antum barangkali pernah dengar, setiap hewan yang tidak boleh dibunuh dagingnya haram. Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dagingnya haram. Itu kaidah. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dagingnya haram, enggak boleh dimakan. Dan setiap hewan yang tidak boleh dibunuh berarti dagingnya haram. Yang tidak boleh dibunuh contohnya burung hudhud. Apa burung hudhud itu? Ada yang bilang burung gereja. Wallahu a'lam. Ya. Apalagi kalau sebagian orang pengen titis-titisan aja, nggak titis beneran. Jadi dia pengen untuk nembak sebagai ngelatih aja ketangkasan atau ketitisan itu. Sampai ada pernah lihat memang sebagian senior anak di pesantren dulu, dia pasang baterai kecil, ditaruh di atas besi, kemudian dia nembaknya dari atas lantai 2. Masya Allah, kena jatuh itu, lihat, Masya Allah, Allahumma barik ya. Nah, ada orang yang ahli kayak gitu, dia kadang-kadang ngeburu burung, itu burung kan terbang, jatuh, Masya Allah. Itu kalau dimakan nggak apa-apa, tapi kalau nggak dimakan, tapi untuk ngetes ketangkasan dia nggak boleh.
Ada larangannya. Nabi SAW naha an yuttakhadha syai'un fihi ruhu gharadan. Nabi SAW melarang ada binatang yang ada rohnya untuk dijadikan sasaran tembak. Padahal dia nggak pengen. Kalau berburu silahkan berburu. Tapi kalau seandainya untuk sasaran tembak nggak boleh. Ya. Yang kedua, kalau yang diburu adalah burung hudhud nggak boleh. Kemudian berikutnya burung surad. Ini ada burung surad itu nggak boleh dibunuh. Nabi SAW melarang itu. Kemudian berikutnya tawon. Tawon nggak boleh dibunuh. Kemudian semut nggak boleh dibunuh, ya, kecuali kata para ulama kalau membahayakan. Tawon membahayakan boleh dibunuh, tapi kalaupun membunuh tidak boleh pakai api. Sebagian orang yang bikin konten itu mau pakai damkar, kayak mau pakai tentara atau pakai apa, kalau mereka takut dengan itu jangan pakai cara yang dilarang. Ya, kalau seandainya bisa menghilangkan, dan kita lihat orang profesional nggak harus kayak gitu. Ya, tinggal dipakai alat gimana, dipindahin, tapi jangan dibakar. Kalau dibakar itu ada larangan khusus untuk membakar dengan api. Baik, yang jelas ini hewan nggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh atau bahkan diperintahkan dibunuh, ya ini kita pelajari nih 5 ini. Baik, kemudian beliau juga menyebutkan aqrab. Al-aqrab itu artinya kalajengking. Subhanallah, disebutkan oleh As-Safarini. Safarini bukan ulama ahli hewan ya, tapi beliau menukil ada buku khusus judulnya Al-Hayawan. Kalau tidak salah karya Al-Jahidh. Al-Jahidh ini orang Mu'tazilah, tetapi dia kutu buku banget, kutu buku sampai meninggalnya ketimpuk bukunya sendiri. Ya, ini kehebatannya atau kecerdasan itu dinukil oleh Khatib Al-Baghdadi karena beliau ahli baca, kutu buku banget, sampai di nukilan dikatakan ana tidak pernah melihat ada orang memang rajin belajar dari 3 orang di antara Jahidh ini. Jahidh ini keluar dari masjid, kemudian lihat ada ibu-ibu tua jualan lembaran-lembaran yang sudah usang, nggak ada yang mau tertarik. Kitab itu yang lengkap apa, Jahidh nyantol ini, sampai teman-temannya ngejek pergi sana. Kemudian Jahidh ini melihat benar tuh, nikmati banget itu, dia lihat gini. Ketika dia pulang, dia pergi untuk nyusul temantemannya ngejek, Masya Allah, dapat ilmu banyak ente dari orang jualan lembaran tadi. Kalian yang bodoh, kata Jahidh, kalian bodoh. Di lembaran-lembaran itu ada ilmu yang tidak ada di buku lain selain di lembaran itu. Dia akhirnya beli lembaran itu, dibawa pulang dulu baru nyusul teman-temannya. Dan beliau kebiasaannya kalau sudah dapat satu kitab pasti akan dilibas habis dari depan sampai belakang. Sampai akhirnya terakhir beliau kena stroke atau apa. Kemudian dia setiap baca buku, baca taruh sebelahnya, baca sebelahnya, sampai terakhir ketimpuk bukunya, mati itu. Tapi orang Mu'tazilah itu. Tapi Jahidh ini punya buku judulnya Al-Hayawan. Nah, ini banyak dinukil oleh para ulama. Di antaranya ini disebutkan kalajengking itu, di antaranya ada yang kalau nyengat pasti bunuh. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan tamutul afa'i min sumumil aqaribi, ya, sampai ular yang buas pun bisa mati karena kesengat lesakannya kalajengking. Dia matanya di punggung, kakinya 8. Kalau nyemprot plak mesti itu. Subhanallah, ini ceritakan detail sampai bagaimana bahayanya dia. Pantas Nabi SAW perintahkan untuk bunuh. Ketika orang tinggal di tempat bersih begini, kita jarang ada kalajengking. Ya, orang jengking banyak ya, tapi kalau kalajengking jarang. Ya. Dan dulu para sahabat mereka sering melihat seperti ini ketika di gua. Ketika di gua ada lorong-lorong begitu, sampai pernah, dan disebutkan di sini ceritanya, ketika ada tahu-tahu kalajengking ini nyekat gini, wah ini bahaya sekali, coba dicari ini mana. Akhirnya mereka cari, ada lubang itu digali. Ternyata benar di situ ada raja dan ratunya, 2 hitam gede. Antum bayangkan, cuma nggak kebayangkan kita orang kota semua ini. Ya, tapi orang desa ngerti bahwa itu bahaya sekali. Baik. Ini tadi kisah tentang kalajengking. Dan dulu ada sebagian pasukan, mereka ketika istirahat, kan istirahatnya nggak kayak sekarang. Pasukan zaman sekarang kan Masya Allah tendanya kuat-kuat, kemudian mereka tinggal di tempat-tempat yang sudah disiapin. Tapi kalau perang ya mau nggak mau kan. Dan dulu ketika para
tentara itu harus berhenti, mereka kadang-kadang berhenti berhadapan dengan itu. Dan subhanallah, beliau menyebutkan ada beberapa daerah dikenal dengan sengatan kalajengkingnya yang luar biasa, sampai bisa membunuh tentara lagi istirahat, ada berapa tumbang karena disengat kalajengking. Dan pernah dalam Sunan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sholat, tengah-tengah sholat disengat, tuh kaget Nabi SAW. Akhirnya beliau mengatakan, la'anallahu al-aqrab ma daraka nabiyyan wala ghairahu illa lasa'. Kata Nabi SAW, mudah-mudahan Allah melaknat kalajengking, nggak membedain ini nabi atau bukan, disengat semua gitu. Akhirnya beliau mengatakan, bunuh itu semuanya fil hilli wal haram, uqtulul aqrab fil hilli wal haram. Bunuh itu di tanah halal dan tanah haram dibunuh. Kemudian yang kedua disebutkan lagi contohnya di sini, fa'rah. Fa'rah itu tikus. Subhanallah, tikus ini ternyata di bahasa Arab punya kunyah. Kita manusia aja nggak punya kunyah, ini tikus punya kunyah. Namanya siapa? Ummu Kharab, ibu segala kehancuran. Ya, berarti kalau ada ibu-ibu penghancur ini kayaknya yang nggak harus seperti ini. Cuma ini dikatakan kunyatul fa'rah ummu kharab. Ya. Kunyahnya tikus itu induk segala kehancuran. Kenapa segala kehancuran dikatakan demikian? Ya, karena memang dia ini beracun, tikusnya beracun. Yang kedua kotor, yang ketiga merugikan sekali. Antum tahu listrik dikerokoti kabelnya, ya mati listriknya. Ya, kok nggak kesetrum ya? Tukang listrik itu sampai pakai safety mereka nggak kenal safety gitu. Tapi yang penting kita nggak mikirkan itu, kita rugi kan gara-gara ada kucing, ada tikus nih. Maka disebutkan dalam hadis, Nabi SAW pernah duduk di atas karpet dalam Sunan Ibnu Majah atau Sunan Abi Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau sedang duduk bersama sahabat di atas karpet. Tahu-tahu ada tikus. Tikus ngebawa sumbunya teplok. Ya, tahu teplok antum kan? Ya, kalau yang lebih tua dari ana lebih tahu lah gitu. Sekarang itu teplok jadi gaya-gayaan. Ya, resto itu pasangi teplok itu gaya tok itu. Itu ada AC-nya, ada lampunya, ada teploknya, itu untuk hiasan tok. Kalau dulu kita zaman itu teplok itu beneran. Nah, ini sekarang ada tikus ngambil sumbunya digeret. Sahabat para mau gebuk itu. Tar dulu, biarin aja. Sampai akhirnya dia bisa menjatuhkan lampu teplok itu, ceplek, numpah, akhirnya membakar karpet yang diduduki oleh Nabi SAW sampai sebesar 1 dirham itu, terus dimatikan. Maka Nabi SAW menyatakan, uqtulu, kata beliau. Ada hadisnya itu, sebentar, mana tadi? Nah, beliau mengatakan, idza nimtum fa'adfi'u surujakum fa inna asyaitana yadullu mithla hadhihi ala hadha fatuhriqakum. Kata Nabi SAW, kalau kalian tidur maka matikan lampunya. Lampunya dimatikan karena setan ini bisa bikin tikus kayak gini nih, sampai akhirnya bisa membakar kalian. Dalam Sahih Muslim juga dikatakan demikian, annal fuwaisiqatu tudrimu ala ahli albaiti baitahum. Jadi fuwaisiqah atau si kecil fasik ini. Fuwaisiq itu artinya yang kecil, berarti si kecil tapi fasik. Ini ada orang pengen bikin propaganda yang ada dalam hadis itu kayak ditolak. Wallah alam, tapi ya kayak Mickey Mouse itu. Ya. Kelihatan lakonnya kan si tikus kan. Subhanallah. Oh, Tommy and Jerry ya. Kalau Mickey Mouse itu yang jualan es krim ya. Jadi kok dari tikus tuh orang kok suka gitu. Jadi maksudnya ini sekarang kalau ada usaha kayak gitu tuh apa maksudnya itu? Ya, itu kan kotor, dikatakan fasik. Fasik itu ganggu. Nah, di sini dikatakan diperintah untuk dibunuh karena orang yang tidur dia bisa kebakar lewat si kecil ini gitu. Si kecil tapi bahaya ini. Ya, ada yang gede, ada yang kecil. Yang kecil juga memang subhanallah pecicilan ya. Dikejar susah, begitu lewat kita yang mencolot ya dari tadi ya. Jadi kita katakan ini dalam Sahih Muslim diperintahkan untuk
mematikan lampu. Nah sekarang kalau lampu kita listrik kayak gini, kalau lampunya listrik kayak gini gimana? Apakah dimatikan juga? Dulu waktu kita belajar dikatakan memang ini sudah berbeda illah atau alasan, tetapi tetap aja orang kalau bisa matikan itu afdal. Ya, orang ketika akan tidur dimatikan lampunya, karena itu yang pertama bisa menerapkan hadis atfi'u surujakum, matikan lampu-lampu kalian. Karena para ulama tidak membedakan larangan untuk menyalakan lampu di kuburan, apakah lampunya teplok atau lampu listrik, sama nggak boleh. Kuburan dihias dengan lampu-lampu, meskipun lampunya pakai lampu itu yang kelap-kelip bagus sekali kayak gitu, itu nggak ngurangi siksanya malaikat itu. Ya itu orang kalau kafir jadi dipijeti sama malaikat. Ya. Kita katakan ini fuaisiqah atau tikus tadi. Ya, diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian yang berikutnya al-kalbul aqur. Ya, kalbul aqur artinya, oh iya tadi ini ada kisah. Wallahu alam ini benar apa tidak. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ketika Nabi Nuh mengangkat semua hewan yang berpasang-pasangan di atas kapalnya, maka ternyata orang pada bingung, ini macan, serigala ini kan buas. Ya, kalau dia ikut sama kita nanti dia akan mangsa kita. Gimana ini? Bahkan semua penumpang termasuk hewan-hewannya mereka mengeluhkan ada harimau raja hutan ini. Ini bahaya. Akhirnya disebutkan dalam ini. Wallahu alam ini benar apa enggak riwayatnya dalam Ibnu Abi Hatim dikatakan fasallatallahu alaihi al-humma, maka Allah bikin si harimau ini demam. Dibuat demam. Ya, fakanat awwala humma nazal fil ard, maka demam pertama yang turun di muka bumi adalah demam yang menimpa si harimau. Ya. Wa ma'ana al-asad, yaitu di situ asad itu singa atau harimau itu. Fahuwa la yazalu mahmuma, maka itu yang selama naik kapal itu mereka demam terus. Ya. Thumma tashakkau al-fa'rah, lalu mereka kembali mengeluhkan tikus. Dikatakan al-fuwaisiqatu tafsudu au tufsidu alaina ta'amana wa mata'ana. Tikus ini merusak makanan, barang-barang kita juga dikerokotin sampai rusak. Fa'auhallahu ilal asad fa'atasa, maka Allah mewahyukan atau mengilhamkan kepada harimau yang sedang demam itu untuk bersin. Bersinlah dia, ketika bersin fa kharajatil hirratu minhu, maka keluarlah kucing. Ya, setelah keluar kucing fatakhabba'atil fa'ratu minha, maka tikus sembunyi dari kucing. Itu duplikat macan itu. Nah, cerita ini benar apa tidak? Wa hadza haditsun mursal, hadisnya lemah ya, hadisnya lemah. Suwe-suwe lemah akhirnya. Tapi ini yang bikin tidak ngantuk. Baik, kemudian berikutnya al-kalbul aqur, anjing yang buas. Anjing yang buas ini para ulama mengatakan semua yang berkaitan dengan kebuasan, ya, bukan kepuasan, kebuasan ini dibunuh untuk diperintahkan untuk dibunuh. Bahkan kata-kata kalb itu, kata-kata anjing itu dalam bahasa Arab ternyata bukan hanya kalb atau anjing saja, termasuk serigala. Anda nggak ngerti serigala itu seberapa dan bagaimana. Mungkin pernah sih dari jauh di depan Jamiah Islamiyah itu ada kayak lembah gitu. Kalau malam itu ada suara itu kan suara anjing, tapi kadang-kadang kecil dan agak panjang gitu. Wallahu alam itu benar itu serigala atau bukan. Tapi yang jelas Nabi SAW pernah dalam sirah pernah diceritakan beliau ini mendoakan anaknya Abu Lahab, karena Abu Lahab penyiksaannya kepada Nabi SAW kencang sekali, termasuk anak-anaknya. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma sallithu kalban min kilabik, ya Allah jadikan dia diserang oleh salah satu dari anjingmu. Ternyata matinya diserang oleh serigala, dia deledel. Dan orang Arab mereka punya keyakinan bahwa Nabi SAW itu doanya mandi, benar-benar dikabulkan, sehingga mereka ketika didoakan oleh Nabi SAW takut sudah itu, takut sudah. Dalam Sahih Bukhari juga diceritakan ada seorang pembesar Quraisy namanya Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah ibnu Khalaf ini punya kawan akrab namanya
Sa'ad bin Mu'adz kalau tidak salah, atau Abu Usaid, ana lupa. Yang jelas dia pembesar di kalangan Ansar. Nah, karena mereka teman akrab sejak zaman jahiliyah, teman akrab. Dan orang Islam nggak boleh umroh kan? Ini cuek aja umroh karena temennya pembesar Quraisy. Dan dia tahu ini dikenal, ini sudah masuk Islam, ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap dilindungi karena ini temennya itu tadi Umayyah bin Khalaf itu, atau kalau tidak salah Umayyah bin Khalaf atau temennya Sofwan apa siapa, tapi kayaknya Umayyah bin Khalaf itu. Akhirnya ketika dia akan tawaf ditemuin sama satu dari pembesar orang Quraisy. Ana lupa persis nama-namanya itu. Akhirnya dibilang, "Heh, kamu ngapain melindungi orang ini? Ini sudah murtad dari agama kita, ngikutin si Muhammad itu." Maka ini Abu Usaid kalau tidak salah ini, atau Sa'ad bin Mu'adz, ana lupa siapa namanya itu, dia marah. Kamu, ana dengar Nabi SAW mendoakan kamu akan terbunuh. Langsung yang temannya ini bilang, jangan keras-keras bantah itu pembesar kami di situ. Dia bilang, ngapain? Dia akan terbunuh. Tapi dibilang kayak gitu, dia balik cerita sama istrinya, itu katanya Muhammad saya akan terbunuh. Takut dia. Dan dia tahu Muhammad tuh nggak akan macam-macam. Kalau udah ngomong kayak gitu mesti ada wahyunya. Akhirnya dia pas perang Uhud dia nggak mau berangkat, atau perang Badr. Pas perang Badr dia nggak mau berangkat. Akhirnya dibilang sama istrinya, kamu ingat nggak temanmu yang di daerah Yathrib, temanmu itu? Dia bilang kan, ini Muhammad doakan kamu, kayaknya kamu akan terbunuh. Iya, anu berangkat, tapi sekarang masalahnya Abu Sufyan waktu itu masih kafir, bilang semua berangkat, antum pembesar, kalau antum nggak berangkat kira-kira orang Quraisy mau ngomong apa gitu, ayo berangkat. Ya sudah, dia bilang sama istrinya, saya akan berangkat sampai beberapa langkah aja, nanti saya berusaha untuk balik. Tapi akhirnya dia berangkat, mau balik nggak enak, mau balik nggak enak, sampai perang, terbunuh di perang Badr. Kayak gitu. Itu dalam Sahih Bukhari. Nah, ini di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mendoakan anaknya Abu Lahab, bunuh mati dia kemakan anjing, ternyata kemakan serigala. Berarti para ulama mengambil kesimpulan, kalau yang diperintahkan dibunuh adalah anjing buas, maka yang sama dengan itu boleh dibunuh. Boleh dibunuh di halal atau di tanah haram, boleh dibunuh. Itu kalau ada serigala. Kalau sekarang kan tanah haram sudah bersih, banyak orangnya, banyak tokonya, banyak bangunannya, insya Allah nggak ada serigalanya. Dan jangan dikiaskan dengan manusia serigala. Iya, begitu. Baik. Kemudian berikutnya, ini udah ntar lagi ya, tinggal 2 menit ya, 1 menit, Masya Allah. Terakhir sudah, ini termasuk di antara yang dibunuh misalnya adalah wazagh. Wazagh itu artinya cicak. Cicak ini juga boleh dibunuh di tanah haram atau tanah halal. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang bisa membunuh cecak, man qatala wazaghatan fi awwali darbatin falahu kadza wa kadza hasanah. Orang yang bisa membunuh cecak sekali pukul, maka dia akan mendapatkan kebaikan segini dan segini. Dalam Sahih Muslim yang lain dikatakan falahu mi'atu hasanah, dia mendapat 100 kebaikan. Wa man qatalaha fi tsaniyah falahu kadza wa kadza hasanah. Orang yang bisa membunuh 2 kali pukulan cecak itu, maka dia mendapat kebaikan separuhnya. Berarti 50. Barang siapa yang bisa membunuh 3 kali, berarti dia akan mendapat kebaikan yang di bawah itu lagi. Dalam sebuah riwayat dikatakan Aisyah punya tombak, punya tongkat di rumahnya. Aisyah ini tanya, ini apa? Ini tongkat untuk apa? Untuk bunuh cicak. Ya kadang ada orang lihat cicak itu ya jijik kan. Ya kalau dipelintang enggak apa-apa, dipelintang pakai apa? Bisa sekali langsung mati, bagus sekali. Tapi kalau enggak bisa, ya enggak apa-apa juga, karena itu sunnah. Tapi orang yang bunuh cicak sunnah, ya dapat pahala insyaallah, apalagi ngikutin hadis ini. Wallahu a'lam bissawab, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.